Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria, di mana saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Baiklah, terus kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Mari saudara, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, kuasa-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau selalu menguatkan hatiku, Kau selalu mempesona jiwaku, karya-Mu ajaib, tak henti-hentinya ku kagum akan Engkau. Hormat dan takut akan Engkau ada di hatiku. Terima kasih Kau pilihku jadi anak-Mu, Tuhan. Oh, riala maya shande kekara la bakana mata korobosi. Kurala bakata kurala maya shandera malamaya se. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bila pada saat ini kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami terus merasa kagum dan hormat akan Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami, kesalahan kami, baik di pikiran, di hati, perbuatan, perkataan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami terus Tuhan. Kami mau dididik, kami mau dihajar, kami mau ditegur oleh Tuhan. Supaya kami berubah, supaya kami disempurnakan, sehingga kami boleh serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, saya sangat mengucap syukur pada hari ini bisa kembali menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semua di penghujung akhir zaman. Memang hari ini Jakarta sedang panas membara ya, karena dari kemarin saya lewati gedung MPR DPR itu sudah mulai banyak yang demo-demo ya saudara. Dan kemudian waktu malam saya dengar kabar bahwa ada satu ojol ya, ojek online itu terlindas mobil Brimob sehingga dia meninggal ya saudara. Aduh, saya sih dalam hati saya merasa gini, aduh Tuhan kenapa harus ada yang meninggal gitu, karena bagaimanapun juga kalau ada pemicunya akan lebih panas lagi ya keadaan situasi politik Indonesia ini. Tapi kita anak-anak Tuhan, saya sampai bilang ini, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita bisa berdoa. Ya hanya itu yang Tuhan bilang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini rakyat kecil, rakyat biasa ya. Kita melihat situasi ya, khususnya Jakarta ini saudara ya. Tapi memang Tuhan juga ingatkan saya, Indonesia ini bukan dalam garis aman-aman saja ya. Tetapi nanti ada pergolakan, ada politik yang semakin memanas ya. Tapi di balik semua itu kita terus berdoa, minta revival, minta pembalikan keadaan untuk Indonesia. Saya percaya kondisi apapun yang Tuhan izinkan untuk kebaikan bangsa Indonesia juga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus terus berdoa, kawal terus dengan doa. Dan percaya surga pun ikut mengintervensi Indonesia ini ada dalam hati Tuhan, di tangan Tuhan. Saya percaya melalui setiap keadaan situasi apapun, Tuhan turut bekerja ya. Puji nama Tuhan. Saya mau menyampaikan isi hati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok saya belum dikasih lagi mimpi penglihatan apa yang Tuhan mau ya, ke depannya seperti apa. Saya juga minta arahan lewat yang secara spesifik ya, melalui mimpi penglihatan baik para pendoa maupun saya pribadi yang Tuhan kasih. Nah kemudian 3 hari lalu kira-kira ya, sesudah saya doa subuh, terus saya tertidur ya, memang nggak tahu, mungkin masih capek lelah, saya tertidur, saya dikasih mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Dalam mimpi itu saya di dalam satu ruangan ya, ruangan itu seperti perkantoran lah, tapi bukan rumah saya ya, maksudnya perkantoran tempat umum lah gitu ya, tapi nggak terlalu ramai gitu ya, kayak kantor lah. Nah saat saya di ruangan itu saya mau buka pintu gitu ya, maksudnya mau ke ruangan lain gitu. Pas saya buka itu ada seseorang yang masuk. Dan pada saat saya buka pintu ya, saya buka gitu, saya kaget ya, orang yang mau masuk ke ruangan saya itu dia dalam keadaan kondisi telanjang ya, tidak berpakaian sehelai-pun. Saya kaget karena saya belum pernah lihat orang telanjang, apalagi bukan di kamar mandi ya, ini di dalam satu ruangan gedung gitu ya, tempat umum lah gitu ya. Kok saya kaget karena lihat orang telanjang ya. Wanita ya. Nah ini dia bulat putih gitu ya, gemuk
yang gemuk gitu. Kira-kira bisa 80 kilo, 90 kilo. Telanjang saudara masuk ke ruangan yang saya buka pintu itu, saya mau ke ruangan sebelah dan dia mau ke ruangan yang sebelah sini ya. Pas dia masuk, saya buka pintu, saya kaget dia dalam keadaan telanjang. Terus dia masuk. Pas dia masuk, saya penasaran karena saya kaget ya, karena nggak pernah lihat orang telanjang ya. Saya kaget, terus dia masuk, saya menoleh karena saya pikir aneh juga ya, aneh gitu ya, karena dia telanjang gitu. Saya lihat menoleh, loh saya terheran-heran saudara, dia dalam keadaan berpakaian ya, nggak gemuk, kurus ya, kira-kira 40 kilo lah. Waktu saya buka itu kan dia lihat telanjang itu dia gemuk gitu ya. Pas saya menoleh saya lihat kok kurus gitu ya, maksudnya berpakaian sopan saudara ya. Jadi saya terbangun dalam mimpi penglihatan itu yang setelah habis doa subuh, saya bilang, "Tuhan kok aneh ya mimpi saya ini, jelas banget, nyata banget gitu ya. Maksud Tuhan artinya apa ya?" Kalau setiap mimpi yang dari Tuhan tuh biasanya ada maknanya, ada warning dari Tuhan, ada peringatan dari Tuhan apa gitu ya. Sehingga kita bisa koreksi diri, bermawas diri gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan ingatkan saya di dalam firman Tuhan, kita bacakan bersama-sama di dalam kitab Kitab Wahyu ya. Ini Kitab Wahyu ini bolehlah kita sering baca berulang-ulang karena kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Dan kita baca di dalam jemaat di Laodikia ini ada 7 jemaat yang dituliskan oleh Yohanes, di mana dia adalah salah satu murid Yesus yang tidak mati ya, bahkan dia dilempar ke Pulau Patmos dan dia meninggalnya dalam keadaan tua ya, dan dia bisa menulis vision-vision, penglihatan-penglihatan masa-masa yang akan datang di akhir zaman, dan dia tulis jemaat yang terakhir yaitu jemaat Laodikia. Kita baca sama-sama. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, kita bahas dulu firman Tuhan. Dikatakan Tuhan itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Ya, ada orang seperti ini ya saudara. Saya perhatikan ada orang yang suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Maka Tuhan sebel ya, Tuhan kesel, Tuhan enek gitu ya. Lihat orang yang suam-suam ya, suam-suam kuku secara rohani ya. Ada orang yang suam-suam kuku itu bisa dikatakan orang-orang yang munafik ya. Dia tetap beribadah, tetap ke gereja, tetap pelayanan, tetap dia pergi ke KKR, pergi kemana ya, pelayanan sana sini, tetapi sesungguhnya dia itu tidak dingin, tidak panas, hatinya itu enggak sama Tuhan ya, hanya sekedar dia untuk pelayanan, untuk aktivitas kegiatan rohani ya. Ini dikatakan seperti orang-orang yang suam-suam kuku. Sebetulnya dia tidak panas, tidak dingin, tidak on fire juga, hanya sekedar dia orang Kristen, dia harus ke gereja tiap minggu, udah pulang ke gereja ya udah hidup secara duniawi lagi ya. Maka banyak orang-orang Kristen yang memakai topeng akhirnya ya, yang dimana tetap beribadah, tetap menyebut nama Tuhan, tapi tidak meninggalkan kejahatan ya. Maka banyak di persekutuan doa atau di gereja atau di komunitas-komunitas komsel, apapun juga bisa mereka menipu ya, minjem uang nggak dikembaliin ya, atau juga bisa dia itu menjadi provokator ya, tetap ada iri, ada gosip, ada perkataan-perkataan yang negatif ya. Itu semua bisa terjadi dengan orang-orang yang suam-suam kuku ya, tidak takut akan Allah. Jadi kita akhir zaman ini kalau mau dingin-dingin sekalian, ada orang yang udah dah, gue nggak mau ke gereja, udah. Ada orang yang nggak mau Tuhan-Tuhanan, udah. Mungkin kecewa atau kepahitan, tapi dia tidak mau
tidak mau suam-suam. Kalau mau dingin-dingin, panas-panas. Nah, kita yang udah tahu kebenaran, kalau kita harus on fire, kita panas, kita menyala-nyala. Kalau perlu Tuhan bakar lagi hati kita, hidup kita, supaya kita terus dimurnikan. Ya, jadi jangan sedih kalau ngalami masalah pergumulan. Itu ada didikan Tuhan. Kita jalani, lalui, dan kita akan, Tuhan bilang engkau lebih dari pemenang, ya. Jadi mungkin kalau pas mengalami masalah pasti adalah ya sedih, pastilah khawatir, pastilah gelisah, ya, persoalan datang, masalah datang. Tapi kita bisa melewati, kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Itu akan membuat kita semakin kuat, semakin on fire with Jesus, semakin tertuju sama Tuhan dan menyala-nyala roh kita. Ya, yang dingin juga ya, yang udah murtad, bahkan jangan kelamaan. Kalau bisa ditarik lagi, kalau bisa kita doakan lagi. Mungkin ada keluarga kita yang kepahitan, murtad, udah nggak mau ke gereja, udah menyangkal Yesus, udah pindah agama, ada loh saudara ya. Jadi kita doakan lagi, nasehatin lagi, kita mendekati lagi orang itu atau saudara kita, sehingga kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada mereka, ya saudara. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka akunya Tuhan ya, menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi saudara, yang pertama Tuhan bilang, karena engkau berkata engkau kaya, aku ini udah kaya, aku ini berkelimpahan, segala punya, segala ada, tabungan banyak, mobil banyak, rumah mewah, ya uang banyak, emas perhiasan banyak. Apalagi yang kurang? Dia tidak merasa kekurangan. Dia juga merasa tidak butuh Tuhan. Banyak orang kaya sukar masuk kerajaan surga karena apa? Karena mereka nggak butuh Tuhan. Orang hanya berpikir, hanya orang-orang susah aja, orang miskin aja cari Tuhan. Karena minta diberkatin, minta supaya dipermudah, diberkatin ya. Kalau orang kaya, dia udah punya segalanya, dia sulit sekali untuk mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan, membutuhkan Tuhan, itu sulit bagi orang kaya. Oleh sebab itu, di dalam kacamata roh Tuhan, orang-orang yang demikian itu, ya, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di mata Tuhan itu orang-orang seperti itu malang, buta, miskin, dan telanjang ya. Walaupun memiliki segalanya. Jadi seperti penglihatan itu kita belajar untuk kita berpakaian ya. Jangan di mata Tuhan kita ini telanjang, memalukan karena kelihatan aurat kita, aib kita ya. Jadi kita minta Tuhan tolong maafkan, ampuni ya semua dosa kesalahan, dan juga ampuni kesombongan ya, ampuni semua hal-hal yang tidak berkenan. Jadi maksud dari penglihatan itu Tuhan bilang bahwa banyak orang ya dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang. Secara rohani ya, bukan berarti secara jasmani ya. Karena orang-orang kaya mungkin bisa berpakaian mewah, mahal, ya kan, punya perhiasan yang banyak, mahal. Tetapi di mata Tuhan, engkau malang, miskin, buta, telanjang, melarat. Tetapi Tuhan nasihatkan kita, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi Tuhan itu menasihati kita supaya membeli emas yang dari Tuhan. Apa sih emas? Yaitu dimurnikan, dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya. Jadi kaya di mata Tuhan tuh bukan kaya jasmani ya. Beda ya, kalau pemikiran manusia, kaya tuh banyak uang, gitu mewah, bisa beli segala sesuatu. Tetapi kaya di mata Tuhan itu beda dengan kaya yang di dunia. Maka Tuhan bilang, beli emas yang Tuhan miliki, yang dimurnikan dalam api,
agar engkau kaya dan berpakaian putih. Jadi kaya secara rohani itu di mata Tuhan kaya hati, ya. Kaya rohani. Kita tidak miskin, tidak pelit, ya, tidak egois, tidak sombong. Itu kaya rohani loh saudara, ya. Bisa menabur, bisa menasehati, bijaksana, sepanjang sabar, penuh sukacita, ya, setia, lemah lembut, ya, penguasaan diri. Itu yang membuat kita ini kaya di mata Tuhan, ya. Enggak emosian, cepat marah, cepat sombong, kata-katanya angkuh. Bukan itu, ya. Itu miskin, di mata Tuhan itu miskin walaupun orangnya kaya secara materi. Dan juga berpakaian putih Tuhan bilang. Jadi tadi penglihatan yang saya lihat itu telanjang, Tuhan bilang beli, ayo aku akan memurnikan engkau. Aku akan memberikan kau pakaian, aku akan memberikan engkau kekayaan rohani, ya. Maka yang jasmani ini mengikuti. Jadi yang di mata Tuhan itu bukan berarti Tuhan kita ini nggak perlu uang atau materi, ya. Kita selama hidup di dunia ini perlu uang, perlu materi. Tetapi yang Tuhan inginkan tuh kaya secara rohani, ya. Makanya dalam penglihatan itu banyak orang yang telanjang sesungguhnya di mata Tuhan, ya. Tidak berpakaian, bahkan memalukan, ya. Mari saudara, kita hidup dalam pertobatan. Jangan kita merasa udah benar, udah hidup kudus, udah suci, udah paling bener lah gitu, ya. Belajar untuk terus mau dididik Tuhan, dimurnikan, dihajar, ya. Kita lanjutkan. Jangan sampai kelihatan sesuatu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kita minta urapan Tuhan untuk melumas mata kita, mata roh kita, ya. Dalam penglihatan itu saya melihat orang yang telanjang itu berarti secara rohani, ya, bukan secara jasmani. Saya melihat orang itu secara rohani. Dan ayat ke-19, barang siapa kukasihi, kuhajar dan kutegur. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini intinya saudara, ya. Karena Tuhan kalau mengasihi kita ini anak-anaknya Tuhan, pasti ada teguran, ada hajaran, ada didikan Tuhan. Rela nggak hati kita dididik? Atau kita marah, kita balas maki Tuhan, atau kita udah deh nggak mau ke gereja lagi, udah deh nggak mau ke persekutuan lagi, ya, persekutuan banyak gosip, banyak apa. Makanya dikatakan gereja atau persekutuan doa itu bengkel, ya. Banyak mobil-mobil rusak yang dibetulkan. Kita ini belum sempurna, masih banyak orang-orang yang tidak baik, ya, masih jahat, masih busuk hatinya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya. Dan Tuhan minta bertobat, ya. Seringkali ada hajaran, ada didikan Tuhan, ada ujian Tuhan. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba PHK, tiba-tiba uang nggak ada, ya. Tiba-tiba berselisih paham dengan keluarga, dengan teman, ya. Tiba-tiba ada orang yang fitnah, tiba-tiba ada orang yang gosip, tiba-tiba ada masalah. Itu ada satu didikan dan ujian Tuhan. Jadi kita harus bijaksana untuk kita bertobat. Tuhan, jika ada yang salah ampuni Tuhan. Kayak saya juga, Tuhan didik saya lagi, apa yang masih belum benar. Kadang kita nggak bisa ngikutin hati nurani kita, ya. Kadang ada hati kita yang licik, yang masih curang, yang nggak baik, yang nggak benar. Makanya ikuti apa yang Roh Kudus mau, melalui firman ataupun melalui Roh Kudus yang di dalam kita. Seringkali hati nurani manusia itu juga ditutup dengan pembenaran diri, merasa, oh bener gua nggak salah, lu yang salah. Nah gitu, merasa dirinya benar, ikutin hatinya terus, itu juga bisa salah saudara, karena merasa benar, yang lain salah. Teguran apapun dikira, oh dia mah ngiri sama gua, dia mah fitnah. Belum tentu loh saudara, ada teguran-teguran lewat orang-orang sekitar, ya kan,
atau dari hamba-hamba Tuhan tuh, firman ini buat lo, ayat ini buat lo. Jadi orang ini nggak pernah akan berubah, hanya menunjuk orang lain yang salah dan dirinya merasa paling benar ya saudara. Sebab itu harus kita masuk dalam pertobatan demi pertobatan. Mungkin kita nggak bikin dosa-dosa besar seperti berzina, mencuri, apalagi membunuh ya saudara. Tetapi dikatakan kalau kita di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat seseorang dan mengingininya, itu sudah berzina ya kan saudara. Itu udah termasuk loh. Atau kita nggak mengampuni orang, atau kita memfitnah orang ya kan, itu sudah membunuh ya kan. Nggak mau mengampuni ya, itu sudah membunuh orang itu ya, menghakimi ya. Banyak sekali hal kecil itu bisa jadi perkara yang besar ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita dengan apa? Dengan hajaran, dengan teguran. Ya, relakan hatimu supaya bertobat ya. Mudah sekali Tuhan memberikan berkat ya, memberi kesembuhan, memberikan kesehatan, atau memberikan berkat melalui pekerjaan, diberkati, melimpah. Mudah bagi Tuhan, tetapi itu tidak mendidik secara karakter, hati ya. Kita nggak bisa menilai, Tuhan nggak bisa, diri kita juga nggak bisa lihat di dalam diri kita dalam keadaan enak, enjoy, banyak uang, sukacita, bahagia. Bukannya nggak boleh ya, kita juga seringkali dapat mujizat Tuhan ya, keajaiban, baik dalam segala hal. Tapi ada kalanya pada saat kita mengalami kesesakan, masalah, penderitaan, nah itu yang muncul apa? Di hati kita seringkali itu lebih muncul ya, munculnya kekhawatiran, ketakutan ya, munculnya emosi, marah, kecewa, pahit, minder ya, banyak hal itu kita harus proses hati, karena Tuhan lihat kedalaman, Tuhan lihat secara roh ya, bukan seperti cara manusia memandang. Jadi kita juga dalam kondisi Indonesia begini, banyak sekali orang yang cemas, yang khawatir, yang takut, aduh gimana ya nanti seperti kerusuhan 98, itu parah sekali ya. Saya waktu itu tinggal di Jakarta juga ya, sudah di Jakarta. Itu parah sekali, parah banget nih saudara. Tetapi apakah nanti akan seperti itu, bahkan lebih parah lagi? Tapi beberapa tahun lalu saya dapat konfirmasi, beberapa pendoa sih melihat akan terjadi lagi ya. Bahkan kesulitan ekonomi. Maka kita harus dengar-dengaran dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam situasi politik di Indonesia ini ya. Maka kita dekat Tuhan, banyak berdoa, banyak dekat Tuhan. Sehingga kita dikasih tahu sama Tuhan apa yang harus kita lakukan ya. Kalau memang kita disuruh Tuhan untuk beli beras, atau kita banyakin beli beras nih untuk ke depannya, kita beli ya. Atau nggak usah nimbun, ya nggak usah. Jadi kita nurut Tuhan, dengar sama Tuhan, peka sama Tuhan aja. Karena nanti yang saya pernah dengar dulu tuh sulit ya, ekonominya sulit karena kerusuhan itu ya. Kerusuhan yang nanti akan datang ini ya. Tapi kita percaya di balik semua itu ada nanti pemulihan Tuhan besar-besaran untuk Indonesia. Amin. Dan kita lanjutkan lagi firman-Nya, lihat aku berdiri di muka pintu, yaitu Tuhan mengetuk. Setiap orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan itu sebetulnya memilih setiap orang, mengetuk setiap pintu hati. Bolehkah aku masuk? Tuhan itu gentleman ya. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan itu mengetuk, ya, dia datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Tuhan itu datang dengan gentleman, mengetuk ya. Kalau iblis mendobrak, bahkan masuk melalui pintu, kan pencuri ya saudara ya. Jadi Tuhan itu sesungguhnya mengasihi semua manusia. Ya, kita injilin, kita doakan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Sesungguhnya keselamatan itu Tuhan tidak pilih-pilih loh. Untuk setiap manusia yang mau menerima dia dan percaya kepadanya, maka kau diselamatkan. Jadi Tuhan itu senantiasa mengetuk ya pintu hati setiap manusia. Dengan cara apa? Dengan cara bencana, kerusuhan, politik lagi panas. Ya, ada beberapa teman saya sejak kerusuhan 98 itu dia bertobatnya. Justru setelah kerusuhan
ya, dari agama seberang, dari agama penyembah berhala. Ya, saya percaya nanti ke depannya Indonesia ini akan dilawat Tuhan besar-besaran ya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan, ayat yang terakhir saya bacakan di dalam ayat yang ke-20, aku akan berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengannya selamanya. Jadi puji nama Tuhan saudara ya. Jadi penglihatan yang saya lihat yang beberapa hari lalu setelah doa subuh ya, bahwa Tuhan itu melihat seseorang itu dalam keadaan rohani seseorang ya. Mungkin secara jasmani dia berpakaian ya, tetapi secara rohani sesungguhnya mereka buta, malang, miskin, melarat dan telanjang. Dan itu yang saya lihat juga secara rohani ya, orang yang telanjang ini. Marilah kita minta sama Tuhan supaya kita ini berpakaian putih cemerlang dalam perbuatan baik kita. Kita diberikan perhiasan-perhiasan dari Tuhan. Kita juga berpakaian pesta karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah di penghujung akhir zaman ini saudara. Jangan sampai kita ini jauh dari Tuhan. Dekatkan lewat doa, mungkin anak kita, menantu, cucu, mungkin juga keluarga besar kita. Doakan satu persatu maupun bangsa ya, maupun gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan doa, YouTube channel yang memberitakan Injil karena waktunya sudah sangat singkat. Kita terus terhubung dengan Tuhan, jangan sampai kita kedapati oleh Tuhan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan kelihatan yang memalukan. Ya, hidup kita memalukan nama Tuhan, itu juga Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan akan usir, siapa itu yang datang tidak memakai baju pesta, seret ya Tuhan, dengan ketegasan Tuhan, dengan keadilan Tuhan, seret bawa ke dapur api yang menyala-nyala. Jadi saudara, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh ya, kita minta ampun jika Roh Kudus tegur, kita bertobat. Ya, kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran firman, bukan pembenaran diri, bukan keegoisan, bukan maunya kita, bukan dengan kedagingan kita menyelesaikan semua masalah-masalah dengan kesombongan kita, kemampuan kita, tetapi kita mau Tuhan tolong untuk masalah ini gimana, Tuhan tolong ini bagaimana Tuhan, ya saya seringkali juga Tuhan tolong bagaimana ini hati saya juga Tuhan. Kadang sedih ya, kadang melihat keadaan sekeliling ya, kita bawa di dalam doa. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita percaya dengan iman bahwa berserta dengan Tuhan kita mampu, kita bisa menyelesaikan. Kita bisa dituntun oleh Tuhan ya, apapun yang kita jalani saat ini, saudara percayalah ada penyertaan Tuhan. Yang penting terus kita hidup benar, hidup kudus, berpakaian putih cemerlang perbuatan kita ya, dan juga Tuhan tidak mendapati kita dalam keadaan miskin, buta, telanjang, melarat, ya. Tapi kita dalam keadaan kelimpahan, sehat, kaya, ya, diberkati Tuhan dalam berpakaian juga, ya. Baik secara rohani maupun jasmani. Bukan berarti kita ini kaya nggak boleh, tetapi kaya di dalam Tuhan kita bisa menjadi berkat. Kaya pun bukan hanya secara materi, keuangan, tapi kaya di dalam firman, kaya di dalam pengalaman hidup bersama Tuhan. Ada banyak kesaksian hidupmu menjadi contoh bagi orang banyak ya. Ada kata-kata nasihat sehingga orang yang mendengarnya bertobat, ditegur dengan lembut ya. Dan juga perkataan kita membangkitkan orang sehingga dia semangat lagi dengan Tuhan. Bahkan kita alirkan kuasa urapan dari Roh Kudus ya. Kita touch orang-orang, kita jamah mereka kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan. Kembali hati mereka tertuju kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
sehingga dia bisa berkata, hanya Tuhan. Saya hanya menjadi saluran corong Tuhan, firman Tuhan, dan juga pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Saya percaya saudara bisa menangkap secara roh ya, karena dari roh ke roh kita menyampaikannya apa yang Roh Kudus mau, sehingga kita berjalan bersama Tuhan menggenapinya. Ya, ayo ada arahan tuntunan, baik melalui firman, baik melalui peneguhan, baik melalui karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya karunia penglihatan ini, saudara ya, bisa kita tahu nih, Tuhan, aku ini dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan miskin, buta ya, telanjang, melarat ya, secara rohani, bukan secara jasmani ya. Tetapi kita mau Tuhan lihat kedalaman secara roh, sehingga kita didapati Tuhan dalam berpakaian pesta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang mendengar YouTube ini ada arahan tuntunan Tuhan, sehingga dalam penglihatan ini orang yang telanjang di hadapan Tuhan, telanjang secara rohani, mulai berpakaian, mulai bertobat, mulai menanggalkan semua topeng-topeng kemunafikan dalam kehidupan kerohanian maupun kehidupan keseharian mereka, Bapa. Mari tolong Tuhan kami semua untuk hidup benar, hidup kudus, hidup tulus, hati kami depan dan dalam, luar belakang sama Tuhan di hadapan Engkau. Tidak ada kemunafikan apapun ya Bapa. Cabut semuanya seakar-akarnya di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan memberikan ganti kami Tuhan dengan Tuhan pakaian yang dari surga. Putih cemerlang dan tidak bercacat celah kau dapati, sehingga kedatangan-Mu yang tidak lama lagi kami sudah siap sedia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua yang menonton YouTube ini ke dalam tangan-Mu, ada arahan tuntunan dan mereka mendapat jawaban dari Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Menyala-nyala